Ini Wak ya, di hari itu sekitar jam 2 malam Rahmat berkumpul lah dengan teman-temannya untuk sahur keliling seperti biasanya. Dan mereka ini startnya biasanya jam 2 malam, nanti selesainya sampai jam setengah 4 sebelum imsak. Nah kumpul mereka ini kan set. Nah setelah semuanya kumpul, mereka pun segera itu mengitari seantero kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan para warga. Sahur, sahur, sahur gitu. Nah sesampainya di tengah jalan tiba-tiba si Rahmat nih kebelet pipis. Dia izin lah itu sama Mas Yus. Mas Yus ini tuh penanggung jawab sahur keliling mereka gitu lah. Mas Yus, aku izin pipis dulu ya, tapi aku jangan ditinggal, tungguin aku bentar, kata Rahmat kayak gitu. Oh alah yaudahlah cepatlah sana, jangan lama-lama ya keburu imsak, kata si Mas Yus. Oh iya mas gitu. Dah dengan setengah berlari Rahmat pun mencari tempat untuk di mana dia mau buang air kecil ya kan. Nah, gak lama kemudian dia melihat ada sebuah rumah kosong yang halamannya cukup luas. Nah di samping kanan halaman itu ada juga sebuah sumur yang memang udah lama gak dipakai, pun juga lubangnya itu ditutup sama kayu kayak gitulah, ada sumur gitu. Nah karena memang udah kebelet kali, Rahmat pun masuk lah itu ke dalam halaman rumah tuh. Ditaruhnya lah kentongan itu di atas sumur tuh, kan sumur tuh ketutup, ditaruh ya di atas sumur. Terus dia pipis lah itu dengan posisi membelakangi si kentongan, berarti sumurnya ada di belakang nih ya kan. Nah pas dia lagi buang air itu tiba-tiba kentongannya tuh berbunyi seolah memang ada yang ngetok. Gitu. Dengar itu kaget lah si Rahmat. Siapa yang ngetok kentongan aku nih? Dia masih pipis tuh. Nah meski penasaran Rahmat ini berusaha untuk menahan diri jangan toleh ke belakang sampai aku ini selesai pipis. Tapi semakin Rahmat ini berusaha nggak kepo, suara kentongan itu justru berbunyi makin intens lagi Dan anehnya bunyi kentongan itu lama-lama membentuk alunan lagu Jawa Suwe Ora Jamu. Apa tuh kayak gitu? Nah awalnya Rahmat mikir ini pasti kelakuan anak-anak nih, dia sengaja ngisengin aku gitu kan. Tapi sedetik kemudian dia baru mikir lagi, tapi kan di rombongan ini yang bisa main kentongan cuma aku. Pun kalau misalnya anak-anak jahilan aku nggak mungkin lah mereka malah mainin lagu Suwe Ora Jamu, ngapain? Nah di situ aku langsung merinding. Nah dia masih terdengar dia di belakang kan. Aku bacalah itu ayat kursi selantang mungkin supaya kentongan tuh berhenti berbunyi. Tapi pada saat dia sedang berdoa nih baca ayat kursi ini suara kentongan itu mendadak berubah irama. Dari yang awalnya berirama lagu Suwe Ora Jamu tiba-tiba berubah ketukannya ngikutin bacaan ayat kursi yang dibacakan sama si Rahmat. Suara kentongannya sama dengan irama waktu si Rahmat lagi baca ayat kursi. Terus nggak lama terdengar ada suara cewek, suara wanita yang juga ikut membaca ayat kursi tepat di belakang telinga aku. Nah dia ikutan juga dia. Nah, karena takut selesai pipis ini Rahmat langsung berlari keluar halaman, ditinggalkannya lah itu kentongan itu di sana. Nggak diambil, aku langsung lari aja. Jadi waktu itu si Rahmat nggak nengok nih di belakang tuh ada apa karena dia ketakutan kali ya kan. Waktu dia keluar rupanya rombongannya udah berjalan jauh ninggalin dia. Nggak ada rombongan tuh di depan tuh lagi, nggak ada nungguin dia. Udah nggak nampak mana orang ini, kok aku ditinggalin. Tapi Rahmat masih samar-samar dengar suara mereka